Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Maharani dengan NIM A510-2057 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila proyek warga negara yang telah saya buat. Dalam penyelesaian proyek ini, terdapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Yang pertama, lembar kerja proyek 1, yang kedua, lembar kerja proyek 2, dan yang ketiga, lembar kerja proyek 3. Lembar kerja proyek 1 berisi tentang: pertama, identifikasi masalah, kedua, topik yang dipilih, ketiga, relevansi dengan mata kuliah, keempat, relevansi topik dengan bidang studi, dan yang kelima, jenis produk yang dipilih. Saya akan menjelaskan satu persatu yang ada di dalam lembar kerja proyek 1. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil antara lain: 1. Kenakalan remaja, 2. Kesalahan dalam memilih teman, 3. Kurangnya perhatian dari orang tua, keempat, lingkungan yang tidak sehat. Kedua, topik yang saya pilih. Topik yang saya pilih adalah kesalahan dalam bergaul yang mengakibatkan masa depan yang buruk. Ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Sebagai guru atau calon guru di masa depan, seharusnya saya bisa memberikan contoh dan mengarahkan mereka agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Memberikan arahan yang sesuai dengan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Kelima, jenis produk. Jenis produk yang saya ambil dalam proyek ini adalah poster. Selanjutnya, lembar kerja proyek 2 yang meliputi sumber referensi yang mendukung produk proyek warga negara yang akan dibuat. Yang pertama, saya mengambil artikel jurnal dari Jurnal Edukasi Nonformal. Fenomena terjadinya kenakalan remaja oleh Lilis Karlina dari Universitas Kristen Satya Wacana. Jurnal tersebut berisi masa remaja sering disebut sebagai pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang baru saja mengalami pubertas seringkali menunjukkan berbagai gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, dan mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan rumah dan di lingkungan teman. Makalah ini merupakan studi pustaka dari berbagai referensi yang ada. Kemudian, data tersebut dikemas sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kenakalan remaja. Tujuannya untuk mengetahui kenakalan remaja, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, lalu bagaimana peran orang tua di sekolah dan masyarakat, dan menanggulangi kenakalan remaja. Oleh karena itu, dalam menangani kenakalan remaja, perlu ada tindakan nyata yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang. Yang kedua, saya mengambil media cetak yang berjudul Tawuran Dua Kelompok Remaja di Tangerang, Satu Orang Mengalami Luka Berat. Beritanya berisi seperti ini. Seorang remaja mengalami luka berat di bagian tangan setelah terlibat tawuran di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Peran orang tua mengawasi anak bermedia sosial sangat dibutuhkan. Yang ketiga, saya mengambil dari media online. Ada 3 website yang saya ambil. Beberapa contohnya memiliki judul Mengatasi Kenakalan Remaja, membicarakan tentang kenakalan remaja, dan tanda-tanda kenakalan remaja beserta cara mengatasinya. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Pertama, saya mengambil dari pasal 26 ayat 1 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan yang pokok masalahnya menyebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Kedua, pasal 417 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya
dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori kedua. Yang ketiga, pasal 358 KUHP ayat 2. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana. Ini adalah proyek poster yang saya kerjakan. Sekian presentasi proyek warga negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.